Ada pertanyaan yang mau bertanya? Silakan. Nah, sebentar, ada yang ini. Nah. Iya. Nah, terus kalau misalkan ada juga perkataan bahwa dosa istri ditanggung sama suami. Iya. Nah, sejauh mana? Apakah karena gini ya, kata Ustaz bilang kan ada suami yang tidak mengajarkan ilmu kepada istri. Nah, istri ini melakukan kesalahan. Ya, terlepas dari istri ini sebenarnya belajar juga atau tidak belajar, ya teman-teman bilang itu gimana? Dosanya itu siapa yang menanggung? Iya. Yang pertama, kewajiban bagi seorang orang tua atau setiap orang tua mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Kenapa? Karena dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia didik dari anak-anaknya tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setiap orang tua wajib untuk menanamkan pendidikan agama, mengajarkan adab dan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Ali bin Abi Thalib, "Allimu wa addibuhum." Ajarkan mereka, keluarga kalian, dengan ilmu agama Allah, ad-din, wa 'allimuhum wa addibuhum, dan didik mereka dengan adab, dengan akhlak Islamiyah. Maka jelas seorang tua wajib untuk memberikan pengajaran agama kepada anaknya dan juga mendidik mereka dengan akhlak Islamiyah, dengan akhlak Islam. Sampai kapan itu? Sampai anak tersebut usia baligh. Sampai anak tersebut berusia baligh. Apakah setelah balik kemudian lepas? Enggak. Kenapa enggak? Ketika dia tahu ada pelanggaran dari anaknya, ada kewajiban bagi dirinya pada hakikatnya untuk apa? Memberitahu. Tapi ketika memberitahu sekali masih dilakukan, lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab. Makanya tadi yang pertama sampai baligh. Karena anak sebelum baligh belum ada apa? Belum ada kewajiban bagi diri untuk menjalankan syariat Allah tabaraka wa taala. Ketika sudah baligh, baru dia berkewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau sebelum baligh, orang tua ini selalu mengajarkan kebaikan, selalu mendidik dengan agama yang benar, dengan akhlak adab yang baik dan lain sebagainya. Besar ketika baligh, anak ini tetap bangor, tetap kemudian jauh dari agama, melanggar larangan Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, orang tuanya lepas ini. Orang tuanya lepas. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani seseorang yang melebihi batas kemampuannya. Nah, berbeda dengan orang tua yang sama sekali dari kecil nggak pernah menanamkan pendidikan agama, kalaupun ngajarin cuma sesekali kan gitu ya. Bahkan tadi tuh mungkin tidak menyekolahkan anaknya di tempat yang benar, mendidik juga tidak. Ketika besar ternyata berbuat durhaka, orang tuanya kena ini. Orang tuanya kena. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu dari hasil usaha kalian, kata Nabi SAW. Jadi yang paling terpenting usaha yang maksimal bagi orang tua dan berdoa kepada Allah agar Allah jadikan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Adapun setelahnya urusan Allah, tawakal kepada Allah kan gitu. Dia sudah maksimal luar biasa, mendidiknya dengan luar biasa, disekolahkan benar, teman-temannya benar-benar difilter, diajarkan kebaikan, pendidikan agama luar biasa, masya Allah bagus sampai baligh. Doa terus, besar ternyata na'udzubillah jauh dari agama. Selesai, lepas dia pada hakikatnya. Lepas pada hakikatnya. Kenapa? Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla membebani seseorang yang melebihi dari batas kemampuannya. Walaupun saya katakan tadi, ketika dia tahu anaknya berbuat kedurhakaan, sudah baligh, dia tahu berbuat kedurhakaan, tapi tetap harus dia nasihati. Adapun setelahnya urusan dia dengan Allah tabaraka wa taala. Itu pun sama dengan istri. Nah, kalau seorang suami sama sekali nggak didik istrinya dengan kebaikan,
nggak pernah apa? Mendidik dengan agama, nggak pernah mengajarkan akhlak Islam dan seterusnya. Bahkan ketika ada keburukan suami ini kemudian diam, tidak kemudian melanggarnya, dayuth ini. Nauzubillah, dosa besar suaminya tersebut, kan gitu. Tapi kemudian kalau istrinya tersebut tadi sudah diberikan kebaikan, dididik kebaikan dan lain sebagainya. Bahkan semua sudah dilakukan, hajar sudah, kemudian pisah dari ranjang sudah, ini sudah, di ini sudah, sampai kemudian dihajar sudah, tapi masih seperti itu, selepas pada hakikatnya dia. Dan kata para ulama yang seperti ini, yang jelas yang seperti ini, kalau itu terus menerus nggak boleh dipertah dirinya ketika istrinya seperti itu, tapi terus dengan kesabaran. Terus dengan kesabaran, terus dengan kelemah lembutan ketika seseorang mendakwahkan siapapun, anaknya, istrinya, orang tuanya, suaminya, siapapun itu, subhanallah, berdakwah dengan kesabaran. Ketika seseorang menjalankan dakwah ini dengan benar, rule-nya benar, caranya benar, menyerahkannya kepada Allah, doa kepada Allah, hasilnya Allah Azza wa Jalla yang kasih. Hasil bukan urusan kita. Kita nggak bisa menentukan hasil sama sekali. Ada anak-anak yang luar biasa dari kecil, masya Allah, dididik pendidikan agama bagus, masya Allah. Ketika besar malah jauh dari agama. Dan kita nggak bisa tentang masalah itu, nggak bisa tahu. Tapi yakinlah Allah Azza wa Jalla la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha orang yang beriman. Dan husnudzanlah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bagus masya Allah nih, 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi saleh dan saleh. Ini bagus banget buku ini masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Kita tidak memberitahu kepadanya. Naam, kalau mencekik saya belum pernah dapatkan dalilnya, Pak. Wallahu alam, mungkin ada, tapi sampai sekarang saya belum pernah dapatkan dalil. Tapi memang itu termasuk di antara kewajiban kita kepada sesama muslim, kewajiban kita kepada saudara kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini adalah nasihat. Liman, untuk siapa wahai Rasulullah agama ini nasihat? Lillah, untuk Allah, wali kitabi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh masyarakat. Nah, salah satu kewajiban kita kepada sesama muslim, bahkan sesama manusia, adalah mendakwahkan mereka, membenarkan ketika mereka salah, menegur mereka dengan cara yang baik ketika mereka terjatuh dalam keburukan, kesalahan, meluruskan mereka, kemudian menasehati mereka, membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Itu jelas kewajiban kita, jelas. Kalau itu sudah kita lakukan, hatta sekali, gugur kewajiban kita. Kan gitu, gugur kewajiban kita. Kita sudah lakukan, kita sudah nasihati, kita sudah kasih tahu dan seterusnya, dia masih melakukan seperti itu, selesai, tugas kita selesai pada hakikatnya, kan gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua pula, kata para ulama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya kekuatannya, kekuasaannya. Pemimpin kepada rakyatnya, suami kepada istrinya, atau kepala keluarga kepada anak istrinya. Ini kan di bawah kekuasaannya, kan gitu. Pemimpin perusahaan kepada anak buahnya misal. Ini di bawah kekuasaannya, kata para ulama. Ini pakai kekuatan. Tapi kalau orang sesama kita nggak bisa pakai kekuatan, berantem nggak bisa, nggak mungkin, mustahil. Yang di bawah memang kekuasaan dirinya. Fa illam yastati', kalau dia nggak bisa di bawah kekuasaannya, fa bilisani, dengan lisannya, nasihati, ini yang benar, ini yang baik, ini amar ma'ruf nahi munkar nih, betul ya. Fa illam yastati', kalau dia nggak bisa pula, maksudnya mungkin sekali dia sudah kasih tahu, atau mungkin orang tersebut ketika kita kasih tahu madaratnya akan jauh lebih besar, fa biqalbi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman, dengan hatinya. Tidak menyetujui perbuatan tersebut, meninggalkan, membenci dari perbuatan buruk tersebut, dan seterusnya. Dan ingat ya ikhwan,
Seseorang wajib beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan batas kemampuan yang dia miliki. Seseorang tidak akan pernah dituntut oleh Allah Azza wa Jalla yang di luar dari batas kemampuan dirinya. Makanya setiap orang itu pasti beda-beda, ketika di atas ke bawahnya pasti beda. Orang yang biasa-biasa saja kepada orang pasti beda. Tapi setiap muslim wajib menjadikan dirinya untuk membantu dakwah Islamiyah ini. Setiap muslim adalah ummatud dakwah, kata para ulama, umat dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar minimal kepada keluarga mereka masing-masing. Adapun kalau mencekiknya, saya belum pernah temukan dalil tentang masalah itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Fadhal. Nah. Kemudian sebenarnya di antara tiga tadi, dengan hati, dengan tangan, dengan lisan, dengan tangan itu kapan utamanya adalah fenomena di masyarakat ada pemimpin yang zalim. Kapan pada titik harus dilakukan nahi munkar? Ini khusus kepada pemimpin, Pak, maksudnya atau kemana sih? Ya Pak, pemimpin dalam arti yang luas. Nah. Karena ada juga pendapat yang mengatakan kajian itu kemudaratan yang terjadi di masyarakat itu akibat masyarakatnya sendiri yang begitu. Jadi misalnya masyarakat. Yeah. Jadi ya udah, jangan sampai lontar, jangan sampai karena itu akan ada kemudaratan lagi dan sebagainya. Yeah. Padahal tadi yang hadis tadi itu kan yang dengan lisan dengan tangan itu dimungkinkan. Kapan pada suatu titik itu harus dilakukan? Iya. Iya. Yang dengan tangan, Pak. Tadi saya katakan makanya, yang dengan tangan bukan dengan tangan maksudnya di sini dengan kekerasan atau dengan kekuatan yang memang kita miliki. Tapi dengan tangan di sini kata para ulama adalah dengan kekuasaan yang memang dia miliki. Dan lingkup dari kekuasaan ini pasti beda-beda. Pemimpin misal, kekuasaannya berarti kan lebih luas. Dari pemimpin yang paling atas sampai pemimpin yang paling bawah, misal RT. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah RT kan gitu. Kemudian apa? Tadi saya katakan, kepala keluarga kepada anak istrinya. Itu kan wajib dia memberikan. Kenapa? Kan dia bawa kekuasaannya tentang masalah tersebut. Pemimpin perusahaan kepada kemudian apa? Kepada perusahaannya. Dia wajib karena dibawa kekuasaannya. Dia berhak untuk bisa menentukan setiap yang datang ke sini seorang muslim harus sholat. Kalau nggak sholat saya nggak mau terima dan seterusnya. Kenapa? Dibawa kekuasaannya masalah tersebut. Sekarang kalau dibalik, masyarakat kepada pemimpinnya, apakah masyarakat kemudian bisa menguasai pemimpinnya? Jawabannya jelas tidak. Subhanallah, betul ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani seseorang sesuai dengan keluar dari batas kemampuannya, kata para ulama tentang masalah ini. Maka setiap muslim dan muslimah wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan batas kemampuan yang memang dia bisa miliki. Dia nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Lisan nggak pernah ketemu, Pak, susah. Berarti nggak ada kewajiban juga bagi kita. Rasulullah SAW menyebutkan di antara jihad yang luar biasa apa? Kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Kalimat yang hak, perkataan yang benar di depan apa? Sultan yang jair, di depan pemimpin yang zalim. Pertanyaannya, di depan pemimpin yang zalim, apakah semua masyarakat bisa ketemu dengan pemimpin yang seperti ini? Enggak. Sebagian orang, betul? Sebagian orang inilah yang wajib kemudian menyampaikan itu. Adapun yang lain gugur kewajiban bagi yang lain. Berarti yang ketiga, apa itu? Fabi qalbih. Dengan hatinya, kan gitu. Dengan hatinya membenci dari kezaliman tersebut, mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya, mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla mengubah kezaliman tersebut dari kebaikan dan seterusnya, dengan hati. Tidak membenarkan dari perbuatan tersebut dan seterusnya. Tentang masalah hal tersebut. Dan memang ada ada pembahasan khusus tentang masalah bagaimana muamalatu hukam. Bagaimana bermuamalah kepada al-hukam, kepada penguasa, bagi penguasa yang zalim, yang seterusnya dan seterusnya. Dan kalau kemudian disebutkan memberontak, maka jelas ini akan memadaratkan jauh lebih besar daripada daripada manfaatnya. Jelas, subhanallah, tentang masalah tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Tidak pernah terjadi, nggak pernah ada. Ini zaman beliau, zaman abad ke-7 nih.
Tidak pernah ada ketika pemimpin digulingkan, pemimpin yang sah kemudian digulingkan, diganti, kemudian pemimpin ini jauh lebih baik daripada yang digulingkan. Gak pernah ada. Gak pernah ada, subhanallah. Karena itu sunnatullah kata para ulama. Sunnatullah. Bagaimana caranya? Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan sabar dan yakin. Bisabri wal yakin tunalu imamata fid din, kata para ulama. Dengan sabar dan keyakinan seseorang akan mendapatkan kekuasaan di atas muka bumi ini. Bagaimana sabarnya? Membina umat dari bawah, kan gitu. Tadi itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah merubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Allah tidak sebutkan sebelum mereka mengubah pemimpin mereka, betul ya? Sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan rakyatnya, subhanallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengatakan tidak mungkin pada saat zaman sekarang ini abad ke-7 nih, bayangkan. Pemimpin muncul seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pemimpin itu kata beliau adalah cerminan dari rakyatnya. Rakyatnya zalim, pemimpinnya seperti itu. Rakyatnya adil, pemimpinnya pun seperti itu. Datang beberapa orang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kenapa di zamanmu banyak fitnah, banyak kekacauan, peperangan dan seterusnya? Kenapa di zaman Abu Bakar dan Umar nggak pernah ada seperti itu? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dia tahu, Ali bin tahu nih Khawarij nih. Karena di zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti aku, kata Ali bin Abi Thalib. Dan di zaman aku rakyatnya seperti kalian, kata Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan itu dalam surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan pemimpin yang zalim bagi sebagian mereka disebabkan dari hasil usaha kalian semua, disebabkan dari amal kalian semua. Kita sekarang mau datang ke rumah sakit, kamar padahal kosong, dikatakan apa? Penuh, betul? Itu satu instansi saya sebutkan loh, bukan yang lain nih, pakai BPJS misal atau apa dan seterusnya lah. Padahal ada, subhanallah. Bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, kalau rakyatnya ternyata jauh dari kata-kata adil, jauh dari saleh dan salihah, kata para ulama tentang masalah ini. Maka kaidah ini yang jarang diketahui atau jarang difahami oleh kaum muslimin tentang masalah hal tersebut. Dan tidak bisa kemudian ketika seseorang dengan tangan satu titik kemudian kita harus memberontak kepada pemimpinnya. Pasti kemadaratannya jauh lebih besar daripada manfaatnya, kata para ulama. Dan disebutkan itu masalah itu. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab akidah oleh para ulama dan kitab-kitab manhaj, bagaimana bermuamalah kepada pemimpinnya dengan benar, kan gitu. Dan coba kita bayangkan, kalau jutaan rakyat mendoakan agar Allah berikan hidayah kepada pemimpinnya, masa satu nggak ada yang dikabulkan sih? Betul ya? Kalau jutaan rakyat selalu mencela, selalu memberikan keburukan dan seterusnya, apakah Allah Azza wa Jalla akan berikan perubahan pada pemimpinnya? Kan gitu. Jutaan rakyat berdoa dengan doa kebaikan, dapat pahala itu luar biasa. Sedangkan jutaan rakyat mencela luar biasa dan seterusnya, dapat keburukan yang ada, subhanallah. Dan itu sama sekali nggak berubah sama sekali. Dan di sini pentingnya seseorang menggunakan manhaj yang benar ketika seseorang beramar ma'ruf nahi munkar. Dan panjang masalah ini sebenarnya, karena ada pembahasan khusus tentang masalah beramar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin mereka masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita semua nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.